pertahanan Indonesia terancam dari Australia. Rencana pemerintah Australia ingin meningkatkan sistem pertahanan atau kemampuan militer dalam kurun waktu 10 tahun ke depan tentu tidak dapat dipandang sebelah mata. Sebagai salah satu negara binaan Amerika Serikat di wilayah Indo-Pasifik, memang Australia akhir-akhir ini kerap bersitegang dengan Cina. Sehingga wajar ketika Perdana Menteri Australia Scott Morrison berambisi ingin meningkatkan sistem pertahanannya ke depan untuk menghadapi hegemoni dari Cina yang juga musuh bebuyutan Amerika Serikat di wilayah Indo-Pasifik. Tapi jangan lupa langkah strategis Australia itu tentu harus diperhitungkan benar-benar oleh Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Australia harus mengambil langkah strategis agar tidak terancam dengan rencana Australia menguasai wilayah Indo-Pasifik tersebut. Karena kalau sampai Indonesia lengah, tidak menutup kemungkinan Australia akan menjadi ancaman keamanan baru bagi Indonesia. Kali ini kita mencoba mengulas kekuatan militer Australia sebagai perbandingan untuk kemampuan pertahanan militer Indonesia. Menurut data Global Firepower tahun 2020, saat ini ranking sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di atas Australia dengan menduduki peringkat 16 dari 138 negara-negara di dunia, sementara Australia menduduki peringkat ke-19. Namun dengan rencana Australia akan mengalokasikan anggaran pertahanan sebesar 270 miliar dolar Australia atau 186,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2,69 kuadriliun rupiah, maka sangat memungkinkan Indonesia akan tertinggal jauh oleh Australia di masa mendatang, walaupun saat ini TNI merajai kekuatan militer Asia Tenggara. Saat ini total armada udara atau pesawat yang memperkuat Angkatan Udara Australia tercatat sebanyak 464 unit. Jumlah itu lebih unggul tipis jika dibandingkan jumlah pesawat yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu 462 unit. Hanya terpaut 2 unit saja. Pesawat tempur yang memperkuat pertahanan udara Australia diantaranya adalah 82 unit pesawat jet sekelas F-15, 6 unit pesawat serangan darat sekelas Panzer Sukhoi Su-24 Rusia, American Lockheed Martin F-35 Lightning II, bomber Boeing B-52, Super Tucano EMB-314 Brasil, dan platform loitering khusus seperti AC-130 Spectre, 38 unit pesawat pengangkut militer sekelas Boeing C-17 Globemaster III, Airbus CN235 dan Cessna 208, 174 unit pesawat latih, 31 pesawat misi khusus sekelas Airborne Early Warning, pesawat patroli maritim, dan platform Electronic Warfare, 133 unit helikopter sekelas Mi-17 Rusia dan Black Hawk UH-60 dan 22 unit helikopter serang sekelas Guardian AH-64 Apache, Eurocopter Tiger, dan Kamov Ka-52 Alligator atau Mi-28. Sementara 462 unit pesawat yang dapat mendukung Angkatan Udara Indonesia diantaranya adalah 41 unit pesawat jet tempur sekelas F-15, 39 unit pesawat serang sekelas Panzer Sukhoi Su-24 Rusia, American Lockheed Martin F-35 Lightning II, bomber Boeing B-52, Super Tucano EMB-314 Brasil, dan platform loitering khusus seperti AC-130 Spectre, 54 unit pesawat pengangkut militer sekelas Boeing C-17, Globemaster III, Airbus CN235, dan Cessna 208, 109 unit pesawat latih, 5 unit pesawat misi khusus sekelas Airborne Early Warning, pesawat patroli maritim MPA, dan platform Electric Warfare, 177 unit helikopter sekelas Mi-17 Rusia dan Black Hawk UH-60, 16 unit helikopter serang sekelas Guardian AH-64 Apache, Eurocopter Tiger, dan Kamov Ka-52 Alligator atau Mi-28. Sementara untuk kekuatan dalam pertempuran di darat, Indonesia bisa dikatakan unggul tipis dibandingkan dengan Australia.
Indonesia memiliki 313 unit tank tempur, sementara Australia hanya memiliki 59 unit tank tempur. Kemudian, untuk kendaraan tempur jenis ANOA atau sekelas AFV atau APC, Indonesia memiliki 1.178 unit, sementara Australia memiliki lebih banyak yaitu 3.051 unit. Kemudian untuk sistem Chevrolet artileri, Indonesia memiliki 153 unit, sementara Australia belum memiliki senjata artileri jenis ini. Untuk Field Artillery yang memiliki kemampuan menembak dengan menggunakan kaliber besar, Indonesia memiliki 366 unit Field Artillery, sementara Australia memiliki hanya 54 unit saja. Kemudian roket projektor, Indonesia telah memiliki 36 unit roket projektor, sementara Australia belum memiliki senjata ini. Kemudian untuk kekuatan pertahanan di laut, Australia pun dapat diakui lebih unggul dibandingkan dengan Indonesia. Keunggulan utama Australia adalah mereka sudah memiliki 2 unit kapal induk yang dapat menampung armada tempur udaranya di atas laut. Kemudian Australia memiliki 6 unit kapal selam untuk menjaga wilayah perairannya, sementara Indonesia baru memiliki 5 unit kapal selam. Padahal wilayah perairan Indonesia jauh lebih luas dibandingkan dengan Australia. Selain itu, Australia juga sudah memiliki 2 unit kapal perang destroyer yang memiliki kemampuan penghancur, yaitu menghancurkan musuh baik di laut maupun di udara. Sementara Indonesia belum memiliki kapal perang jenis ini. Namun Indonesia unggul dengan memiliki 10 unit kapal perang penjelajah atau man warfare, sementara Australia hanya memiliki 6 unit man warfare. Selain itu, keunggulan yang sangat mencolok juga terjadi pada jumlah kapal patroli pantai. Indonesia tercatat memiliki 156 kapal patroli pantai, sementara Australia hanya memiliki 13 unit kapal patroli. Sangat jelas bukan perbandingan kekuatan sistem pertahanan kita saat ini jika dibandingkan dengan Australia. Seperti apa? Dalam kurun 10 tahun ke depan, jika Indonesia merasa sudah cukup puas dengan sistem pertahanan yang hari ini kita miliki, maka Indonesia sudah dapat dipastikan Indonesia terancam tertinggal jauh dari Australia. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah perairan yang jauh lebih luas daripada daratan. Oleh sebab itu, pengamanan wilayah laut jelas harus menjadi prioritas utama untuk menghalau segala jenis ancaman, apalagi yang membahayakan kedaulatan negara. Menurut data yang dikutip dari situs resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, wilayah laut Nusantara memiliki luas mencapai 5,8 juta kilometer persegi, terdiri dari 3,24 juta kilometer persegi lautan dan 2,55 juta kilometer persegi zona ekonomi eksklusif. Dengan angka sebegitu, luas wilayah perairan Indonesia berada 2 kali lipat di atas wilayah daratan yang hanya sebesar 2,1 kilometer persegi. Luasnya wilayah perairan Indonesia tentu akan beriringan dengan ancaman yang membahayakan kedaulatan negara. Sejumlah kasus pernah terjadi di wilayah laut Indonesia. Pada Januari 2020, sebuah kapal pasukan penjaga pantai atau Coast Guard Republik Rakyat Cina tertangkap masuk wilayah Laut Natuna, kepulauan terluar di batas negara Indonesia. Kapal dengan nomor lambung 5403 itu memberikan pernyataan yang mengancam ke kapal perang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut KRI Ciptadi 381 yang tengah berpatroli di wilayah tersebut. Pada akhirnya, kapal Coast Guard Cina itu berhasil diusir oleh KRI Ciptadi dengan bantuan 4 unit jet tempur F-16 Fighting Falcon milik TNI Angkatan Udara. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, TNI punya peran penting dalam pengamanan wilayah laut, terutama TNI Angkatan Laut. Awal pekan ini, kita mendapatkan kesempatan langsung bagaimana pasukan elit Komando Pasukan Katak atau Kopaska TNI Angkatan Laut menunjukkan kemampuan tempurnya. Bertepatan di Pulau Edan, Kepulauan Seribu,
DKI Jakarta, Satuan Kopaska Komando Armada 1 Koarmada 1 TNI Angkatan Laut menjalani latihan tempur dengan skenario pembebasan 2 sandera. Pasukan Kopaska di bawah pimpinan Kolonel Laut Johan Wahyudi. Indonesian Frogman mampu menguasai pulau tersebut hanya dalam waktu 25 menit. Tak terlihat ketakutan pada mata setiap anggota Kopaska, sebab dalam setiap hari, di hati para personelnya, pengabdian kepada negara senantiasa menjadi prioritas meski nyawa menjadi taruhannya. Panglima Koarmada 1 Marsikal Muda TNI Ahmadi Heru Purwono menegaskan peningkatan kualitas pasukan Kopaska adalah salah satu bentuk tanggung jawab dari TNI Angkatan Laut dalam pengamanan wilayah laut Indonesia, terutama objek vital nasional yang menyangkut hidup orang banyak dan kedaulatan negara. Heri memastikan bahwa latihan ini adalah bagian dari aplikasi Undang-Undang Nomor 34 pada tahun 2004 tentang tugas pokok dari TNI. Dalam pasal 7 Undang-Undang Tugas Pokok TNI Nomor 34 tahun 2004 menegaskan bahwa TNI memiliki tugas mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis